Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Double Vet. Bersama gue Dr. Hewan Suwardi Hidayat. Nah, banyak kasus ya terkait burung perat ini. Biasanya ada yang muntah, terus tembolok nggak turun nih makanan di tembolok, lambat cernanya. Kemudian ada yang diare terus-terusan, bahkan keluarnya itu masih bentuk bijian. Kemudian nafasnya juga ada yang sesek. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu? Kita bahas di Self Podcast kali ini. Kali ini gue akan bahas mengenai jamur ya. Jamur itu secara keseluruhan ya. Sebenarnya jamur yang kita tahu itu, kita biasa sebut jamur itu kan sebenarnya ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Jadi ada jamur, ada kapang, ada apa? Yeast apa? Ragi ya. Nah, gitu. Jadi kita bahas penyakit-penyakit tadi, atau bukan penyakit, gejala-gejala yang muncul tadi itu kita bahas di sini khusus untuk jamur. Mungkin video kali ini akan kita buat dua part karena cukup panjang. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Biasanya burung, khususnya burung perat gitu ya, pada saat baby, pada saat chick, pada saat bayi gitu. Nah, kita kan biasanya kasih makan meloloh gitu, dilolohin karena biar jinak, biar bisa trik, FTM, free fly kayak gitu. Nah, biasanya pada burung-burung yang diloloh ini ada kejadian muntah, kemudian makanan di tembolok lama turunnya, kemudian di mulutnya banyak bercak-bercak, kayak apa ya, kayak tepung tapi basah kayak gitu ya, kayak keju. Nah, biasanya ini mengarah ke kandidiasis atau kandida, penyakit karena kandida, dan kandida ini merupakan jamur juga ya yang menyerang pada burung ini. Nah, kemudian selain itu ya ada juga si protozoa yang menyebabkan masanya ini mirip-mirip, biasa yang menginfeksi itu adalah Trichomonas. Jadi penyakitnya trichomoniasis gitu. Nah, tetapi kita bahas yang Candida dulu. Biasanya Candida ini atau penyakitnya kita sebut candidiasis. Kita bisa lihat kondisi burungnya ini muntah. Kemudian kalau misalkan kita cium ya gitu, cium daerah paruhnya gitu, itu baunya itu seperti tape, bau asem gitu. Nah, ini memang ciri khas si jamur ini memfermentasi makanan yang ada di tembolok. Akibatnya pH-nya turun, pH temboloknya. Kemudian si tembolok peristaltiknya menurun sehingga makanan juga lambat turunnya. Bahkan pada beberapa kasus makanan itu menjadi seperti pasta, dan ini memang sulit untuk melewati saluran pencernaan selanjutnya gitu. Jadi ditembolok aja diem. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mengalami seperti ini gitu, ada burung yang temboloknya lama turun, kemudian muntah, bau asam kayak gitu, sebaiknya memang di flushing gitu. Jadi flushing ini biasanya posisi burungnya kepalanya di bawah, kemudian kita masukkan feeding tube, kita flushing dengan NaCl ya, biasanya ditambahkan dengan antibiotik atau cuka apel juga. Untuk antibiotik ini untuk infeksi sekundernya ya, bukan untuk mengobati jamurnya. Kemudian cuka apel biasanya ini untuk membuat si lingkungan di tembolok ini tidak cocok dengan jamur gitu. Jadi bukan langsung membunuh jamurnya, enggak gitu. Nah, kita flushing, kita bersihkan, kemudian baru kita berikan obat anti jamur gitu. Obat anti jamur ini memang harus diberikan pada saat temboloknya kosong agar si obatnya bersentuhan dengan dinding tembolok gitu. Gitu ya guys ya. Nah, jadi itu yang pertama, misalkan seperti itu. Dan treatment ini harus berlanjut. Jadi obat anti jamurnya harus diberikan terus-menerus 7 sampai 14 hari biasanya gua kasih gitu. Nah, kemudian terapi suportif lainnya seperti misalnya enzim kita berikan, kemudian vitamin juga kita berikan, dan kadang treatment untuk kasus seperti ini kita bisa, dalam tanda kutip ya, kita akali dengan memberikan ringer laktat sebelum kita flushing.
sebelum kita kasih makan, sorry, misalkan kita udah flushing, udah kasih anti jamur. Nah, sebelum burungnya makan, setengah jam lah kurang lebih, kita berikan ringer laktat gitu. Ringer laktat itu infusan ya. Nah, ini bertujuan untuk membuat pH di tembolok ini menjadi netral. Jadi yang tadi pH-nya udah terlalu rendah, kita kasih RL. Nah, biasanya pH-nya ini, jadi RL ini sebagai buffer gitu. Nah, kalau misalkan pH-nya di tembolok udah normal lagi, biasanya metabolisme atau saluran pencernaan makanan itu turun dengan normal lagi. Nah, kalau misalkan kalian udah treatment seperti itu, tadi dikuras, pertama dikuras ya, karena makanan yang di tembolok itu jangan sampai lebih dari 12 jam. Ya, 10 jam, di bawah 10 jam itu harusnya udah kosong ya, gitu. Tetapi ini normalnya pada burung-burung dengan ukuran sedang lah udah muncul bulu gitu ya. Nah, kalau misalkan burung-burung kecil itu yang baru netes, biasanya kan dalam hitungan beberapa jam itu udah turun lagi. Biasanya untuk burung-burung yang baru menetas ini malah ada yang dilolohnya itu per jam, ada per 2 jam, per 3 jam gitu naik. Karena mereka kan temboloknya masih kecil dan masih cepat gitu lewatnya. Tetapi untuk burung-burung yang memang temboloknya sudah berkembang dengan baik, nah makanan itu paling cepat harusnya di bawah 10 jam, di bawah 8 jam itu lebih baik. Tapi kalau misalkan 10 jam, 12 jam dia masih ada di tembolok dan biasanya asem gitu ya baunya, nah ini harus segera dikuras. Karena apa? Karena jika misalkan kondisinya makanan masih ada di tembolok, kemudian makanan ini masuk ke saluran pencernaan dengan tadi misalkan jumlah jamurnya sudah banyak gitu ya populasinya. Tentu misalkan ada juga bakteri-bakteri yang bisa ikut memfermentasi di situ, infeksi sekunder juga, kemudian masuk juga ke pencernaan, ini bisa menjadikan kasusnya ini bukan hanya di tembolok, tetapi juga sepsis, bakteremia gitu ya. Jadi bakterinya, misalkan tadi ada infeksi sekunder bakteri, karena ikut memfermentasi, nah dia masuk ke saluran pencernaan, diserap oleh pembuluh darah, dan menyebar ke seluruh tubuh, ini bisa mengakibatkan burungnya juga mati gitu. Jadi keracunan lah istilahnya. Harusnya makan yang masuk ini belum terkontaminasi, diserap dan jadi nutrisi. Tetapi kalau misalkan makannya udah basi gitu ya, masuk ke pencernaan kemudian diserap ke seluruh tubuh, nah ini bisa menyebabkan kematian. Jadi harus segera di flushing. Kalau misalkan kalian tidak biasa memflushing seperti itu, segera dibawa ke dokter hewan. Itu lebih baik karena nanti di dokter hewan penanganan di flushing diberikan antibiotik, anti jamur, kemudian suplemen lain-lain lah, itu bisa langsung dilakukan di dokter hewan. Jika memang ya di rumah tidak bisa ngeflushingnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah selesai di treatment, nah pelan-pelan ngasih makannya jangan terlalu banyak. Jadi misalkan udah kita bersihin nih, udah kita kasih obat-obatan segala rupa. Nah, kita kasih makan jangan langsung full. Jadi frekuensinya yang kita banyakin, misal kita sehari kasih 20 mili gitu ya, 10 misal nih 2 kali 10 10. Nah, ini 10 10 kita bisa bagi menjadi 3 atau 4 gitu. Tetapi apa namanya, jumlahnya sama gitu, 20 yang tadinya cuma 2 kali 10 10, nah jadi misalkan 4 kali 5 5 5 5 gitu. Ini menghindari atau mencegah terjadinya lagi temboloknya macet gitu. Nah, kita biasanya sebut crop statis atau sour crop. Kemudian kalau misalnya sudah seperti itu, sambil obat berjalan, sambil vitamin, suplemen lain-lain berjalan, biasanya memang kasus ini bisa pulih lagi gitu. Burung muntahnya, biasanya muntahnya sih yang kelihatan berhenti gitu ya, muntahnya. Karena kan kalau asem gitu ya burung nggak nyaman, akhirnya muntah. Nah, di burung pun kita bisa bedakan muntah itu ada regurgitasi dan ada memang vomit gitu. Kalau regurgitasi ya muntah tadi dari tembolok keluarnya. Misalkan regurgitasi ini bisa normal pada burung yang mau kawin misalnya, loloh-lolohan, itu regurgitasi normal. Tetapi kalau misalkan kasusnya terinfeksi kandida tadi, regurgitasi ini merupakan regurgitasi yang abnormal, yaitu burungnya sakit. Tetapi kalau vomit itu keluarnya dari lambung
gitu. Jadi cairan asam lambungnya yang ikut keluar, bukan dari tembolok. Kayak gitu guys ya. Kemudian lanjut, ada lagi itu soal Candida ya. Candida itu juga bisa biasanya bareng bakteri, Pseudomonas, bareng Trichomonas gitu ya. Dan itu masih di saluran pencernaan, Trichomoniasis, kemudian Pseudomonas sama Candida ini biasanya barengan. Nah, diagnosanya seperti apa? Diagnosanya kita bisa cek di mulut, misalkan ada putih-putih nempel-nempel ya. Nah, itu bisa jadi ke arah Candida, atau bisa juga di swab temboloknya kita lihat di bawah mikroskop. Biasanya juga ada budding cell gitu, ada apa ya, ya ada kandidanya gitu, ada bulat-bulatan kandida jamurnya itu ada gitu di bawah mikroskop seperti itu. Atau bisa juga menggunakan endoskopi, kita lihat dari tembolok esofagus. Nah, kita bisa lihat juga ini untuk diagnosanya kandida. Nah, selanjutnya ada lagi yang dinamakan masih seputar jamur, biasanya kita kenal dengan megabakteria. Walaupun namanya bakteria, tetapi dia sebenarnya jamur. Jamurnya yang berbentuk batang panjang kayak bakteri bentuknya, tapi memang gede, dan dia adalah jamur. Megabakteria ini nama latinnya ya Macrorhabdus. Itu merupakan penyakit, bukan penyakit, merupakan agen penyakit yang bisa menyebabkan gangguan seperti diare, terus-terusan diare, dehidrasi, sampai akhirnya burung mati gitu ya. Nah, biasanya megabakteria ini, atau kita sebut AGY itu juga bahasa lain dari Macrorhabdus ini, atau avian gastric yeast gitu ya. Jadi ragi di gastrik, saluran pencernaan burung gitu. Nah, biasanya si AGY ini menginfeksi burung dengan kondisi yang memang imunnya lagi drop. Sebenarnya jamur ini merupakan oportunis gitu, oportunis. Jadi dia ada di lingkungan, ada di makanan, biasanya ada di udara, ada di ya di sekitar lah gitu. Tetapi baru menginfeksi ketika burungnya ini imunnya drop. Kalau imunnya masih bagus ya biasanya belum muncul gejalanya. Tetapi di saat burung misalkan stres, kemudian transportasi, kemudian kandangnya terlalu sumpek gitu ya, nggak nyaman. Nah, burungnya imunnya ngedrop, akhirnya si jamurnya ini berkembang banyak dan muncul gejalanya seperti itu. Nah, AGY ini seperti itu. Dia oportunis. Kemudian kalau misalkan sudah menginfeksi, biasanya burungnya ini ditandai dengan diare yang terus-terusan gitu, cukup parah diarenya. Kemudian kadang-kadang makanan yang keluar ini masih bentuknya bijian, kalau misalnya diperet ya, masih berupa bijian aja keluarnya seperti itu. Kemudian turun berat badannya juga cepat. Nah, kalau misalkan badannya udah turun cepat, kadang-kadang burung ini juga nggak bisa bertahan, biasanya di bawah 5 hari matinya tuh cepat. Dan megabakteria ini juga obatnya itu ya berbeda dengan yang tadi, misalkan Candida gitu ya. Walaupun anggaplah kita pakai nistatin. Nistatin ini antifungal ya, antifungal. Dia bisa digunakan untuk Candida. Tetapi pada kasus megabakteria, nistatin ini kurang ampuh untuk membasmi AGY ini ya, si megabakteria. Yang bagus memang dari misalkan amphotericin B itu bagus, tetapi ya dosis harus disesuaikan dengan berat badan burung dan harus dengan resep dokter kayak gitu. Karena amphotericin B ini cukup toksik untuk organ hati ya. Nah, makanya harus hati-hati penggunaannya gitu. Nah, itu untuk megabakteria. Jadi kita udah dua nih ya, jamur tadi misalkan Candida, kemudian yang kedua megabakteria atau Macrorhabdus. Nah, dua jamur ini di saluran pencernaan. Jadi yang satu Candida bikin muntah-muntah, yang Macrorhabdus bikin diare. Nah, ada satu lagi yang bikin sakit nafas. Bukan sakit nafas, sesak nafas gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah aspergillosis gitu.